Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Kamis 14 November 2024 tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Allah akan umatnya sering digambarkan ibarat seorang gembala terhadap domba gembalaannya. Tuhanlah sang gembala, kita umatnya lah domba gembalaannya. Dan pada saat ini di Yohanes 10 ayat 16, Yesus memperkenalkan dirinya, dialah gembala yang baik. Dialah yang akan menuntun, menjaga, dan memelihara domba-domba yang diberikan kepadanya. Yesus adalah gembala yang baik. Dia yang mau merelakan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Kasih daripada Yesus sebagai sang gembala kepada domba-dombanya itu begitu nyata dan menyentuh, sehingga domba-domba itu dapat merasa aman, tenang, dan memperoleh keselamatan. Dan khusus di ayat 16 ini Yesus mengutarakan bahwa domba-domba itu tidak hanya orang Yahudi yang masuk menjadi Kristen atau yang menjadi pengikut Kristus atau yang percaya kepada Kristus, tapi juga orang yang datang dari luar keyahudian. Itulah yang disebut dengan domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, kata Yesus. Domba-domba lain itu harus dituntun, mereka akan mendengar suara Yesus, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Penggembalaan Tuhan itu berbeda dengan penggembalaan manusia. Penggembalaan Tuhan yang pertama di sini sebutkan, Tuhan harus menuntun domba-dombanya. Kata harus di sini menunjuk kepada sesuatu yang pasti terjadi karena ini adalah pekerjaannya. Dan domba-domba itu akan dituntun oleh Tuhan Allah melalui murid-murid yang diutusnya. Itulah yang akan memanggil mereka. Itu adalah menjadi alat Tuhan untuk menuntun mereka datang ke dalam kawanan tersebut. Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk menggembalakan kawanan domba, atau untuk menjaga, menuntun domba-domba itu masuk ke kawanan di dalam Kristus. Kedua, domba-dombanya pasti akan mendengarkan suaranya. Jadi, jikalau Yesus sebagai sang gembala, umat domba-dombanya akan mendengarkan suaranya, mengenal suaranya, sehingga mereka mau merespon panggilan Yesus. Mereka mau mendengar dan melakukan serta mengikut tuntunan dari sang gembala itu. Kemudian yang ketiga, Yesus akan membuat semuanya, katanya, menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yesuslah gembalanya. Bagi Yesus, semua manusia sama di hadapannya. Jadi semua yang mendengar suaranya, itu yang dikumpulkannya menjadi satu kawanan, dan dia menjadi sang gembalanya.
Tidak ada lagi perbedaan suku, ras, dan budaya. Tapi semua satu di dalam kawanan Kristus. Kawanan domba Kristus. Oleh karena itulah, jikalau kita hari ini tahu Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya bagi domba-domba yang digembalakannya, bersyukurlah kita yang telah masuk ke dalam kawanan domba itu. Kita adalah domba-domba yang digembalakan oleh Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu. Dia yang menuntun kita, Dia yang akan memelihara, dan yang menjaga kita supaya kita selamat dari berbagai ancaman sekalipun. Oleh karena itu, sebagai domba yang telah dituntunnya, marilah merespon dengan mendengarkan suaranya. Kita menaati firman-Nya. Kita dengan rendah hati mau melakukan setiap firman atau setiap suara Sang Gembala itu. Dan jadilah menjadi satu kawanan supaya tidak ada yang terserak atau terpisah-pisah atau tercerai-berai. Kita semua satu di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Gembala kami yang baik, kami adalah domba gembala-Mu. Gembalakanlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami mendengar setiap suara-Mu, setiap firman-Mu, dan kami mengikuti setiap tuntunan-Mu, supaya kami sampai kepada keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.